Indonesia pameran pop-up. Ya, saya Nia Sarinastiti. Saya adalah dosen Prodi Ilmu Komunikasi Unika Atmajaya. Namun saya juga adalah salah satu pengurus Indonesia Gastronomy Community. Dan tugas saya untuk saat ini adalah sebagai kurator. Kurator itu adalah yang mengisi konten untuk museum ini. Yuk, kita masuk sini. Tadi saya mengatakan saya sebagai salah satu dari kurator. Saya di sini nih, seru nggak? Ya, jadi saya cukup bangga bisa menjadi salah satu bagian dari tim kurator ini untuk melihat bagaimana sebetulnya apa sih pop-up museum itu. Nah, bukan pop-up-nya aja sih, tapi kali ini kita membahas mengenai apa saja sebenarnya kekayaan makanan yang ada pada relief Borobudur. Kan pada bingung, udah selama ini lihat Borobudur kayaknya nggak lihat makanan ya. Memang tidak tersurat secara langsung, namun dibantu juga oleh beberapa prasasti. Yuk kita mulai melihat tentang dari asal mula makanan yang kita bahas ya. Makanan Indonesia sangat kaya, dan ini kita hanya membahas hanya pada Masehi ke-8 sampai ke-10 ya. Jadi itu era Mataram kuno, kita sebutnya seperti itu. Yaitu memang dimulai di daerah Mataram, itu Jawa Tengah sebetulnya. Jadi Borobudur merupakan salah satu mahakarya di era Mataram tersebut. Nah, yuk kita mulai dengan sebenarnya di sini kita akan menunjukkan di sini adalah di mana posisi dari Borobudur itu sendiri ya. Pada waktu itu Raja Semarang yang merupakan mendirikan Borobudur tersebut. Ya, kalau kita lihat mereka udah sangat matematika banget ya, strukturnya sangat geometris, kemudian seperti seolah-olah mereka sudah paham tata letak berdasarkan seluler otomata. Seru ya. Nah, ternyata orang-orang Indonesia pada waktu itu sudah menggambarkan bahwa teknik bangunan merupakan hal yang sangat penting. Jadi ini kita tunjukkan merupakan bagian dari harus digali tuh waktu itu ya. Jadi hanya kelihatan atasnya saja, tapi ternyata terdiri dari 7 lantai ya. Bagus banget. Nah, kemudian kita bahas mengenai makanan nih ya, makanan itu sebetulnya ada di dalam lapisan awal ya, karena kebutuhan makan seperti kalau kita ingat teori Maslow, kebutuhan pertama adalah sandang, papan, pangan ya. Dan pangan itu merupakan salah satu kebutuhan dasar juga yang terdapat di Borobudur. Bagaimana kita tahu makanan-makanan tersebut? Gambarnya memang terlihat, tapi apa yang ada persisnya itu dibantu oleh prasasti. Nah, salah satunya adalah prasasti Jeru-Jeru ya, dan juga adalah prasasti yang kita sebut sebagai gulung-gulung ya. Jadi era dulu tuh serunya lucu banget, ternyata seperti bahasa Indonesia sekarang ya, double-double kayak jeru-jeru, gulung-gulung dan sebagainya. Nah, di situ disebutkan tentang suatu peristiwa yaitu terkait dengan pengangkatan Sima ya. Jadi ada suatu acara tertentu yang sebetulnya makanan yang disajikan itu tadinya adalah makanan untuk raja, tapi kali ini makanan ini disajikan pada saat yang kita sebut sebagai manusuk Sima. Nah, di manusuk Sima ini merupakan prosesi upacara penetapan batas sebuah wilayah. Dengan adanya upacara tersebut, rakyat boleh makan dari apa yang selama ini dimakan oleh para raja ya. Dan dalam prasasti Taji itu disebutkan terdapat berapa banyak makanan yang dihidangkan pada waktu itu. Sekitar hampir 400 orang hadir dalam acara tersebut ya. Di sini disebutkan ada 57 beras kadut ya, menyembelih 6 kerbau dan 100 ekor ayam. Dan selain itu juga disajikan beragam lauk pauk ya yang asin. Ya, asin itu kenapa? Yaitu dendeng diasinkan, ya kan, dendeng ikan, ya, macam-macam. Jadi beragam macam ikan ada di saat tersebut, ya. Kemudian ada variasi minuman juga.
yang disebut sebagai tuak, ya. Dan dalam hal itu disebutkan di prasasti, kalau kita misalnya melihat di sini, dilihat di sini mereka sedang meminum sesuatu, ya kan? Tidak terlihat minumnya apa. Makanya di dalam kita sebutnya di sini adalah kawabangga, ya. Ini adalah kita sebut sebagai relief kawabangga. Itu disebutkan di situ ada fermentasi berbahan dasar nira kelapa, kinca, ya. Kemudian sebagian besar difermentasi juga. Jadi sari asam jawa itu ada rasa alkoholnya seperti itu. Ya, kemudian sari buah hingga air kelapa juga sudah dikenal pada era tersebut. Nah, tadi saya sudah menyatakan bahwa beberapa prasasti juga menyebut jenis-jenis makanan yang disebut sebagai mahamangsa. Jadi mahamangsa ini adalah makanan para raja kita sebutnya, dan di situ ditunjukkan di dalam relief Candi Borobudur di sini jenis makanan apa yang terlihat, ya. Kita bisa melihat di sini ada ikan, ya, ada orang mengatakan itu kelelawar, memang sepertinya kelelawar, tapi di dalam prasasti ditunjukkan ini ada ikan. Kemudian ini adalah padi, ya, terlihat ada di situ. Kemudian kita bisa melihat bahwa pesta tersebut, ya, ini adalah sebuah pesta juga. Apa saja yang ada di dalam situ, ya, memang tidak terlihat secara nyata. Tapi di sini adalah daging-daging yang dipotong-potong, ya, kemudian tidak terlihat banget, ya. Kemudian balik lagi ini ada tuak lagi yang dituangkan di situ. Makanan pada waktu itu karena memang belum memasuki era Islam, ya, kita menyebut ada beberapa makanan yang pada waktu itu dihidangkan dari ekor wedus gunting, ya. Kemudian ada juga anjing yang dikebiri, ya, asutugel bahasa Jawanya. Dan ada penyu dan kura-kura yang mungkin sekarang ini udah nggak bisa dimakan. Ya. Jadi babi hutan juga termasuk di dalamnya. Yuk kita meloncat nih ke dapurnya. Dan di dapur pada waktu itu belum ada sih kompor seperti sekarang ini, ya. Nah, kalau kita lihat gambarnya, mereka menggunakan tembikar seperti ini. Jadi yang sebetulnya yang besi-besi itu tidak ada, kecuali memang besi yang sangat berat, ya, aluminium nggak ada, ya, yang ringan itu tidak ada. Oke. Nah, makanan-makanan kuno tersebut kemudian kita berusaha dari IGC berusaha untuk bisa menerjemahkan untuk makanan masa kini. Yuk, ini contohnya. Tadi beberapa sumber protein yang saya sudah sebutkan di atas terlihat di sini, ya. Dari daging rusa kita sebutnya kenas kiasan. Bahan utamanya adalah tentu saja rusa, tapi di dalam prasasti disebut sebagai hidang, ya. Dan di situ dibuat dengan apa caranya? Oh, kalau kita bilangnya adalah kicik daging rusa itu apa yang kita lakukan, ya? Misalnya di situ kita hidangkan dengan cara dipotong kecil-kecil, ya, kemudian dimasak seperti menggunakan beberapa bahan pokok penting lainnya, ya, supaya ada rasa manis tuh menggunakan kiasan itu tadi. Kemudian, nah ini tadi yang saya sebutkan tuak, kinca, dan legen. Ya, di sini jenis minuman yang difermentasi. Legen itu sebenarnya air nira kelapa, ya. Jadi nggak ada rasa alkoholnya, tapi sebagian besar difermentasi pada waktu itu. Buah pada waktu itu yang banyak adalah durian. Kita tahu durian berarti asalnya dari mana? Dari Indonesia ternyata, ya. Kita tidak mengenal pada waktu itu belum ada buah-buahan seperti sekarang ini, karena itu dibawa oleh mereka yang datang dari Eropa, ya. Kita tahu penjajahan Belanda lah yang membawa segala macam buah-buahan yang sekarang ini kita makan. Tapi waktu itu dibuat sebagai bagian dari durian. Ya. Nah, rusa juga dibuat selain dibuat sebagai kiasan, juga dibuat sebagai bakar. Ya, jadi cukup enak. Nah, berikutnya adalah daging kerbau,
daging ikan ya, dan kita sebut di sini biasanya adalah bahan utamanya belut ya. Belut, tapi belutnya masa itu nggak kecil-kecil ya. Kalau kita kan makan keripik belut sekarang kecil-kecil ya, cukup besar ya, sehingga kalau kita lihat ukurannya berbeda dengan apa yang kita sebut sebagai belut sekarang ini. Nah, sayuran memang terbatas, tidak terlalu banyak. Dan tadi di sini mereka menggunakan batang pisang. Ya, kalau kita biasanya mengenalnya untuk kita menggunakan untuk daunnya untuk pisang atau apa. Ini batang pisangnya kita gunakan juga. Jadi protein merupakan salah satu sumber utama makanan pada masa itu. Kenapa? Karena dibutuhkan untuk bisa mereka kuat bekerja sebagai petani ya, dan juga membangun Borobudur yang perlu tenaga yang cukup besar. Ini adalah beberapa contoh-contoh untuk menunjukkan dari sudut kalorinya ya. Tadi kan saya mengatakan penting untuk melihat bahwa gizi sudah merupakan hal yang diutamakan ya. Gizi sudah hal yang diutamakan oleh mereka yang makan pada waktu itu. Jadi 4 sehat 5 sempurna ya sudah dipikirkan pada waktu itu. Ya, jadi komposisi zat gizi makanan berdasarkan rempah-rempah yang ada. Salah satu hal yang unik dari era Mataram kuno ini tidak mengenal cabai, belum mengenal cabai ya. Jadi bagaimana bisa memberikan rasa itu ya dari bumbu rempah asli Indonesia ya. Kita kadang bingung cabai datang dari mana ya. Itu adalah salah satu hal yang dibawa oleh kaum India ya, bukan oleh mereka pada waktu itu masyarakat asli Jawa. Jadi itu yang bisa saya ceritakan pada hari ini. Yang penting bagi kita sekarang ini adalah Indonesia sebagai salah satu negara yang kaya akan makanan dasar ya, merupakan salah satu yang seharusnya menjadi panutan bagi dunia bagaimana kita bisa mengelola makanan sehingga baik untuk kita semua. Terima kasih.